Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursana. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Konstruktivisme dalam Mengatasi Terjadinya Miskonsepsi Matematika pada Siswa Kelas 7 MTSN 4 Kuningan. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Manfaat selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Dalam presentasi kali ini, terdapat 3 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, tinjauan literatur, dan yang ketiga, mengenai desain dan metode penelitian. Saya memilih judul penelitian tersebut karena dilandasi oleh latar belakang yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, di sini saya akan memaparkan sedikit latar belakang mengenai penelitian yang akan saya lakukan. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu pengetahuan antara guru dengan peserta didik. Pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik akan mengkonstruksi pengetahuan dan menginterpretasikan informasi dan kemampuan kognitifnya. Dalam pembelajaran matematika, siswa akan memahami atau mempelajari konsep materi, prinsip-prinsip materi, serta bagaimana siswa dilatih mengenai materi yang dipelajarinya. Oleh karena itu, kemampuan mengkonstruksi dan usaha untuk memahami konsep-konsep matematika sangat diperlukan. Peserta didik harus dapat memahami konsep-konsep matematika dengan baik agar dapat membentuk pola pikir yang luas. Selain itu, penyelesaian permasalahan dalam pembelajaran matematika merupakan suatu hal yang penting. Peserta didik harus dapat memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika yang baik dan didasarkan pada konsep matematika yang tepat dan sesuai. Selain dianggap penting, kemampuan pemecahan masalah matematika juga dapat membentuk kemampuan analisis peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Namun, pada saat memahami suatu konsep, terkadang masih terdapat suatu kesalahan sehingga berakibat pada pemahaman dan pemecahan masalah yang kurang tepat. Kesalahpahaman pada konsep matematika ini disebut juga dengan istilah miskonsepsi matematika. Pada saat mengkonstruksi pengetahuannya, seringkali siswa mengalami miskonsepsi sehingga hal ini dapat mengakibatkan pada masalah yang cukup serius jika tidak segera diatasi. Kesalahan pada konsep dasar akan mengakibatkan pada kesalahan yang terus-menerus, sedangkan konsep dasar matematika akan digunakan pada materi selanjutnya yang saling berkaitan. Salah satu hal yang dapat meminimalisir terjadinya miskonsepsi matematika adalah penggunaan model pembelajaran yang tepat. Model pembelajaran merupakan sesuatu yang dibutuhkan di sekolah, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, karena dengan adanya model pembelajaran, transfer ilmu pengetahuan akan lebih mudah diterima oleh peserta didik. Salah satu model pembelajaran matematika yang dapat digunakan adalah model pembelajaran konstruktivisme. Model pembelajaran konstruktivisme ini diharapkan mampu mengatasi terjadinya miskonsepsi pada siswa. Oleh karena itu, saya ingin melakukan penelitian untuk mengetahui apakah model pembelajaran konstruktivisme ini efektif jika digunakan dalam kegiatan pembelajaran matematika di kelas atau di sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka didapatkan masalah penelitiannya adalah belum diketahui efektivitas model pembelajaran konstruktivis pada siswa kelas 7 MTSN 4 Kuningan dalam mengatasi terjadinya miskonsepsi pada materi penyelesaian bentuk-bentuk aljabar. Sehingga pertanyaan penelitiannya adalah, apakah model pembelajaran konstruktivis dapat meminimalisir terjadinya miskonsepsi matematika pada siswa? Nah, yang selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Yang pertama, tinjauan konseptual. Secara substansial, proses pembelajaran matematika merupakan sebagai suatu proses pengembangan berpikir kritis, logis, dan analisis peserta didik melalui interaksi dan pengalaman belajar. Namun, pada implementasinya, proses pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru maupun siswa di sekolah masih mengabaikan suatu aktivitas dan kreativitas peserta didik. Hal ini disebabkan oleh pengaplikasian model pembelajaran yang hanya memusatkan kepada guru dan memusatkan kepada pengetahuan peserta didiknya. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan perkembangan peserta didik yang lambat. Selain itu, proses pembelajaran yang hanya terpusat pada guru, seperti guru menjelaskan materi
di dalam kelas, lalu siswa hanya menyimak dan mencatat apa yang dipelajarinya. Setelahnya siswa hanya menghafalkan materi tersebut. Nah, hal ini dapat menyebabkan suasana kelas yang monoton, siswa merasa bosan, bahkan dapat mematikan aktivitas dan kreativitas murid yang sebenarnya mereka dapat mengembangkannya. Dalam paradigma Paulo, dikenal dengan istilah banking concept learning, di mana siswa hanya menjadi penampung pengetahuan dan informasi yang disampaikan oleh guru, sementara aktivitas dan kreativitas siswa tidak tersentuh sama sekali. Dalam pembelajaran matematika, model pembelajaran seperti ini tidak efektif karena siswa tidak cukup hanya mengetahui rumus yang diajarkan oleh guru, tetapi siswa harus dapat memahami konsep-konsep materi, prinsip-prinsip materi, serta memiliki keterampilan dalam pemecahan masalah. Salah satu model pembelajaran matematika yang dapat digunakan adalah model pembelajaran konstruktivis. Menurut teori konstruktivis, alat atau sarana yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk mencapai ilmu pengetahuan adalah indera dan interaksi dengan lingkungan belajarnya. Karena pengetahuan itu tidak serta-merta dapat dipindahkan dari seorang guru kepada muridnya, tapi peserta didik harus dapat mengkonstruksi pengetahuan yang disampaikan oleh guru berdasarkan pengalamannya. Oleh karena itu, siswa akan berbeda-beda dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan yang mereka pelajari. Sehingga dapat diartikan bahwa siswa atau peserta didik sendirilah yang harus mengartikan apa yang disampaikan oleh guru berdasarkan pengalaman mereka. Pada saat siswa belajar di sekolah, tidak mungkin mereka tidak mengetahui suatu hal sebelumnya. Mereka pasti sudah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Nah, pengetahuan awal atau prakonsepsi ini dapat berasal dari sekolah formal pada tingkatan sebelumnya atau yang berasal dari keluarga. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan daya tangkap yang diterima oleh siswa. Momen-momen seperti inilah yang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan konsep atau miskonsepsi pada siswa. Agar tidak terjadi miskonsepsi pada saat proses mengkonstruksi, maka diperlukan pemahaman konsep yang tepat agar miskonsepsi tersebut tidak terulang dan berkelanjutan. Sebab, jika konsep awal sudah tertanam, tidaklah mudah bagi peserta didik untuk mengubah kesalahan tersebut. Karena jika mengubah miskonsepsi berarti mengubah bagian internal yang sudah menjadi kepercayaan siswa. Yang selanjutnya yaitu tinjauan teori. Yang pertama, model pembelajaran konstruktivisme. Model pembelajaran merupakan suatu cara atau kerangka kerja berupa gambaran sistematis mengenai kegiatan belajar siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, menurut Muhammad Dadan, teori belajar konstruktivisme berasal dari psikologi perkembangan intelektual Piaget yang memandang belajar sebagai proses pengaturan sendiri atau self-regulation yang dilakukan seseorang dalam mengatasi konflik kognitifnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam proses pembelajaran, siswa dilatih untuk membangun konsep-konsep secara mandiri dengan tepat. Oleh karena itu, siswa harus aktif dalam proses kegiatan pembelajaran agar konsep-konsep yang mereka konstruksi sesuai dengan konsep matematika yang sebenarnya. Pembelajaran konstruktivis memungkinkan tersedianya ruang bagi siswa untuk ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Siswa dapat mengeksplorasi dan menggali potensi dalam dirinya, terutama dapat memiliki keterampilan dalam menemukan dan memecahkan suatu persoalan matematika. Dalam pembelajaran konstruktivis, terdapat 4 komponen yang harus dijadikan kunci, yaitu yang pertama, siswa membangun pemahamannya sendiri dari hasil belajarnya, bukan karena disampaikan atau diajarkan oleh guru. Yang kedua, materi yang baru dipelajari sangat bergantung pada materi sebelumnya. Yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan melalui interaksi sosial. Dan yang keempat, adanya penugasan dan latihan soal dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Yang kedua, yaitu miskonsepsi matematika. Miskonsepsi merupakan kesalahan konsep yang terjadi ketika siswa mengkonstruksi pengetahuannya. Menurut Suparno Paul mengungkapkan, miskonsepsi adalah pengertian yang tidak akurat akan konsep, penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang salah, kekacauan konsep-konsep yang berbeda, dan hubungan hierarkis konsep-konsep yang tidak benar. Yang ketiga, yaitu desain dan
Metode penelitian. Desain penelitian yang saya gunakan adalah desain penelitian kuantitatif eksperimental, yaitu penelitian eksperimental desain dengan rancangan kontrol grup, pretest, dan post-test. Karena penelitian ini dilakukan suatu eksperimen untuk mengukur kemampuan siswa sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran konstruktivisme pada dua kelompok yang berbeda. Pada penelitian eksperimental desain dengan rancangan pretest post-test, akan dilakukan suatu tes atau pengujian kepada kelompok berupa pretest. Setelah itu akan dilakukan kegiatan pembelajaran berupa penerapan model pembelajaran konstruktivisme. Setelah dirasa cukup, subjek penelitian akan diberikan suatu tes berupa post-test. Penelitian ini dilakukan di MTS 4 kurungan pada siswa kelas 7 dan populasi penelitiannya adalah seluruh siswa kelas 7 di MTS 4 kuningan pada tahun 2020 dan sampel penelitiannya adalah siswa kelas 7A dan kelas 7B. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran konstruktivisme, sedangkan variabel terikatnya yaitu miskonsepsi matematika pada siswa pada materi penyelesaian bentuk-bentuk aljabar. Teknik pengumpulan datanya yaitu mengambil hasil uji tes pada subjek yang diteliti. Instrumen pengumpulan datanya berupa lembar tes diagnostik berupa pilihan ganda beralasan. Sumber datanya primer karena data tersebut berdasarkan dari peneliti buat. Lalu yang terakhir yaitu teknik analisis datanya berupa uji T independen. Sekian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.